Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi. Kita lagi mau ngomong-ngomong hal yang absurd, nggak jelas kan gitu kan. Karena apa? Ini mungkin suatu hal yang apa ya? Ya bingung juga sih karena agak blolokan karena di studio ini katanya bagus tapi mataku terlalu apa ya? Jadi blind light dan violet, buta karena cahaya. Jadi kan ngomong terlalu silong. Tapi gini bro. Ada istilah namanya apa tadi? Brain violet. Coba nanti kalian lihat di Google ini ngomong-ngomong jadi topik ini. Brain violet. Jadi orang itu buta itu bukan buta karena gelap tuh, ya, karena silau, saking silaunya kan akan jadi buta kan itu. Ini zaman dimana orang tuh melihat tentang duniawi itu luar biasa, sangat banget kan gitu ya. Jadi kayak duniawi banget gitu. Sekarang tuh anak muda itu orientasinya tuh pengennya sukses di usia muda. Sudahlah, namanya hukum alam tuh ya, kalau memang ada khususnya di muda tuh itu jumlahnya cuma sedikit aja, seperti piramida gitu. Tapi pada dasarnya itu suatu hal yang nggak umum kan. Kalaupun ada dan sebagainya, ya sekarang memang ada fenomena ya gitu ya. Fenomena apa namanya? Flexing apa namanya? Flexing di medsos lah. Di medsos ya. Foto-foto kemewahan lah. Oke, jadi kita langsung bahas itu saja. Dimanapun kalian berada, semoga sehat dan dimudahkan segala urusan. Kita malah bahas itu bro. Oke, sekarang jadi gini. Ibaratnya seperti pion gitu ya. Jadi gini bro, anak muda itu memang impiannya luar biasa, tapi terkadang itu hanya batas mimpi. Karena terlalu mimpi, terlalu banyak gadget, akhirnya dia tuh mimpi karena terlalu banyak rebahan. Oh no. Kayak istilah flexing itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, cuma kemasannya aja kan beda kan. Bung, silakan Bu, kalau versi jenengan gimana Bung? Silakan, Anda mungkin punya suatu contoh dan banyak hal. Monggo Bung. Ya. Blind violet intinya adalah buta karena cahaya, dalam artian orang ketika melihat cahaya, ketika terlalu lama akhirnya kan silau, akhirnya buta karena cahaya, jadi nggak bisa melihat yang lain. Intinya adalah apa, kita fenomena sekarang kan banyak anak muda pengen sukses under 20, sukses under tapi bisa dibilang ya nggak mungkin lah sampai 100%, kemungkinan 1% kurang lah ada seperti itu. Tapi banyak faktornya ya, faktornya antara lain ada yang underdog, ada yang black horse dalam artian, tapi kebanyakan yang cuma 1% itu dia dari keluarga yang latar belakangnya mapan, dalam artian ya sudah masuk jaringan out money lah, ataupun jaringan keluarga out money juga. Kalau kalian melihat sekarang mereka pamer-pamer di sosial, ada anak muda yang di pokoknya di media sosial lah, pamer flexing foto dan sebagainya. Intinya itu sebenarnya kalau saya melihat itu sebenarnya menirulah dari luar. Kenapa? Itu dulu di Cina ketika sesudah awal tahun 2000-an, ketika mereka masuk awal milenium kan ekonominya naik tinggi. Nah, untuk itu agar kelihatan kaya, mereka berfoto-foto. Ada khusus itu tempat pesawat ataupun apartemen ataupun kolam ataupun mobil khusus untuk foto flexing. Nah, ketika flexing itu di sana mereka itu ya jadi media sosial, jadi public figure agar dapat follower atau pengikut, akhirnya bisa endorse dan sebagainya, agar jadi kekayaan, walaupun kenyataannya ya seperti nggak sesuai di belakang layar lah. Nggak original. Nah di Indonesia itu meniru seperti itu, tapi fenomena sekarang ada banyak sekali yang kaya muda karena dari bisnis apalah, jadi beli apalah, jadi apa. Dulu ketika COVID kita tahu yang flexing seperti Indra Ken, Doni Samanan juga seperti itu, ternyata ya kita tahu sendiri seperti apa. Nah, ini kenapa kok tadi Bung Obo nyebut Indra Ken? Ini salah satu tips atau suatu nasihat lah. Kita tuh menolak lupa. Cobalah ingatlah beberapa tahun yang lalu itu ada istilah itu si Indra Ken dan sebagainya. Cuma sekarang tuh banyak yang dikemas dengan kemasan yang beda. Jadi gini Bung, kalau aku kita sharing ya. Sebenarnya kapitalis itu kan, cara berpikir kapitalis itu kan sudah lama ya, atau cara polanya kan gitu. Ketika orang flexing itu begitu banyak, itu tanda bahwasanya perekonomian itu berada di bawah garis normal. Itulah kenapa ambisiusnya itu pengennya begitu. Kalau negara itu memang benar-benar kaya, flexing itu minim. Bukan berarti nggak ada loh ya. Itu minim. Flexing, contoh aja negara yang
kesenjangannya tuh jelek banget. Misalkan negara-negara yang Asia Selatan, Pindapan dan sebagainya. Kalau kesenjangannya tuh luar biasa begitu, yang bagian jelek atau apa istilah yang terlalu signifikan Terlalu di bawah gitu, itu fleksinya malah tinggi, kan gitu. Nah sekarang ini yang ingin aku sampaikan poinnya bukan di situ. Satu, kita berhati-hati. Bagaimana juga kita tuh kan harus mengupgrade kapasitas diri. Itu penting, Bung. Kenapa? Supaya orang tuh nggak terjerembab dalam impian doang kan gitu. Kok bisa ya cuma melihat orang begini itu begini, dikira kayak ngingu tuyul lah atau apa punya pesugihan dan sebagainya. Enggak, kita enggak bahas yang itu. Karena memang ada dua, dunia hitam dan dunia putih. Dunia hitam, dunia putih bukan berarti yang seperti itu. Kalau dunia putih, zaman dulu kalau orang punya kapabilitas manajemennya bagus dan sebagainya, dia menjadi pemimpin perusahaan dan sebagainya, sampai perusahaannya itu benar-benar bonafit begitu, sehingga akhirnya masuk ke dalam bursa efek kan begitu. Dia menjual obligasi, surat hutang supaya dia mendapatkan modal dari para pemodal itu, bukan dari bank untuk menjalankan perusahaan, sehingga akhirnya dijual lah obligasi mulai bursa efek dan sebagainya sampai dijual saham dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Itu yang formal lah, istilahnya yang wajar kan begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan dunia hitam itu bukan yang terus tadi yang kayak klenik dan sebagainya, bukan itu. Memang ada pionir-pionir. Sekarang gini, coba nanti sinkronkan ya, monggo saja. Lihat mensreanya si Panji nggak? Kan gitu. Hanya sebatas ya. Nanti saya akan cuplik ya. Ibaratnya ada orang-orang gelap begitu, menggelapkan uang gitu. Lalu setelah itu dikasihlah beberapa orang tuh. Ini sekian miliar, dibuatlah satu perusahaan. Dia tuh sebenarnya sudah, jadi orang-orang gelap itu untuk mencucinya itu, hartanya itu, tetap bagaimana juga cari orang yang kompeten di situ. Jadi tidak asal pion gitu, untuk dititipkan seperti itu. Jadi tidak melalui bursa efek tuh enggak. Nah inilah yang menjadikan enggak original. Ada orang yang tiba-tiba kaya begitu, terus dia ngomong tips kaya itu begini, dan yang disampaikan tuh saya tidak mengatakan semuanya, cuman banyak aja yang ternyata tuh hanya nggak genuine, karena sebenarnya itu dia tuh sebenarnya menyandang duitnya dunia hitam kan begitu. Nah itu Bung yang aku ingin sharing Bung. Nah, sudut pandang yang lain itu yang kita agak berhati-hati di situ. Intinya beginilah untuk para anak-anak muda itu ya, kita jangan terlalu melambung impian itu sampai istilahnya yang under 25, under itu ya under 20, under 30. enggak lah, dalam arti enggak genuine, artinya itu sangat sedikit, bukan sedikit tapi sangat sedikit, hanya sebagai percontohan alam, hanya sebagai pembelajaran gitu, tapi enggak bisa itu di cloning. Kiat-kiatnya sukses tuh begini, orang nanti tidur jam segini dan segini. Nasihatnya memang bagus, tapi kalau itu di cloning tepat 100% kepada orang, belum tentu. Karena di antara itu semua juga ada orang yang bermain dunia hitam. Sekali lagi, saya tidak membahas tentang masalah itu. Intinya kita tuh membangun kapabilitas untuk pengelolaan atau punya kemampuan dalam mengelola amanah gitulah. Ya, tambahan lagi ya sejarah ya, tadi kan masalah ini juga ya tadi ya. Ya kita manual Bu, nggak pakai mesin. Intinya ini dari kan tadi yang legal kan. Yang kemungkinan intinya kita kembali itu di sejarah Amerika. Nonton aja film Mafia Al Capone dari Amerika. Intinya mereka itu dapat uang kekayaan dari jalur ilegal di luar hukum. Jadi ketika untuk melegalkan itu kan perlu cara. Oh iya benar. Al Capone sebenarnya sudah zaman dulu, zaman dulu kan ada maksudnya. Al Capone akhirnya itu pernah membeli satu perusahaan perusahaan laundry, pencucian cuci yang hampir bangkrut. Nah, dia menggunakan itu untuk melegalkan uangnya. Nah, jadi uangnya dimasukkan situ kelihatan legal. Nah, di zaman modern sekarang juga seperti itu, tapi diversifikasi. Kalau dulu kan Al Capone lewat perusahaan pencucian, terus kemudian ada tokoh-tokohnya, ada sebagainya. Nah, di zaman sekarang mereka menampilkan kelihatan flexing, dalam artian kalian menampilkan kelihatan kaya, ternyata mereka membangun usaha-usaha yang
dalam jangka 1 tahun 2 tahun wah luar Iya, biasa langsung. omsetnya Bahkan langsung gede lebih singkat rasanya. daripada itu tiba-tiba. Tapi kan awalnya memang dia punya usaha kecil gitu Usaha ya. kecil. Cuma capable dalam arti punya kemampuan manajemen bagus gitu ya. Tiba-tiba langsung wah asetnya langsung meledak sampai triliunan. Ya intinya gini lah, mereka itu para mafioso lah dalam artian ilegal itu. Yang melegalkan uang dulu kan belajar dari akabon bisa terjerat lewat penggelapan pajak karena ya money laundry-nya belum canggih. Nah, sekarang lebih canggih lagi lewat dia membuat tokoh atau lewat tokoh yang bisa diajak kerjasama. Kemudian mereka ketika pelaku kejahatan itu uangnya pengen melegalkan, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri. Kebanyakan kan dari luar negeri atau masukkan di dalam negeri itu harus lewat dalam buat artian perusahaan cangkang. Kalau intinya Panama Paper lah, baca seperti itu intinya. Dan mereka masuk ke seperti itu harus kita hati-hati. Kenapa? Kalau cuma sekedar seperti Al Capone itu mereka nggak menyebar ke masyarakat cuma ke atas atau semuanya. Tapi kalau yang sekarang lebih berbahaya. Kenapa? Itu mencontohkan agar generasi muda sekarang meniru yang tukang-tukang flexing itu yang apa di depan. Mereka nggak kapabel asal ngomong biar terkenal jadi bisa dijadikan tempat untuk apa melegalkan dari yang promosi ilegal diri itu, kan. promosi diri. Diri. Dan itu juga jangan terbuai ikut ayo beli ini, beli saham, beli ini atau apa ikut ini. Ciri-cirinya mereka adalah perusahaan usaha 1 tahun 2 tahun langsung besar. Terus take over perusahaan atau biar kelihatan terkenal amal charity dan sebagainya, beli klub sepak bola atau beli rumah sakit atau beli santunan ke sini. Itu perlu dilihat di belakangnya siapa. Kok 1 tahun 2 tahun bisa itu perlu dipertanyakan. Kemudian sekarang kan menjamur banyak sekali vape shop, owner shop, barber shop, coffee shop dan sebagainya. Itu kalau dalam bahasa dulu sekarang biar tidak terlacak belinya itu tunai, nggak mau lewat KRIS atau GPN. KRIS itu salah satunya itu lewat GPN Gerbang Bayar Nusantara. KRIS yang dulu podcast Terdalo ada, baca apa lihat lagi. Nah itu untuk melacak uang-uang ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau ilegal bisa digunakan, ilegal nanti disita negara. Nah kita generasi muda jangan sampai mengikuti apa tren seperti itu. Kamu rugi sendiri, intinya kamu buat selebgram lah, terkenal gini-gini, terima uang. Kemarin tuh ada kan yang jadi afiliator judi atau apa, bayarnya cuma 2 juta, 3 juta, diajak ke klub malam sekali waktu, habis itu ditangkap polisi, penjara 6 bulan, 10 bulan, terus disuspend. Masa depanmu rusak gitu. Oh ya ini. Itu. Banyak seperti itu. Ada lagi juga apa? Kenapa ada yang bilang gini, wah itu uang sugih, uang anu gitu, serasa ngurusi penting aku untuk ini. Jangan gitu. Penyakit itu, bau itu tersimpan lama-lama juga bau busuk. Oh yang namanya bau busuk itu orang sehat aja kena itu bisa jadi sakit. Yeah. Dalam artinya gini saya contohkan teman-teman. Uang yang ilegal itu kalau jadi uang legal bisa digunakan untuk apa saja. Dalam artinya satu, membeli properti, membeli tanah, membeli rumah. Sekarang saya tanyakan, generasi muda sekarang adakah yang bisa membeli tanah? Kan jarang, bukan nggak ada, jarang. Kalaupun ada itu nyicil, ngontrak, atau beli second. Kenapa kok harga properti sekarang lahar? Karena ketika orang duit ilegal itu masuk dibuat legal, dia itu kebanyakan dibelikan aset. Kenapa? Aset itu kan selalu bertambah nilainya. Dalam artian tanah, bangunan rumah. Akhirnya harga yang dulu, ya kita contoh aja di Bali lah. Di Bali itu tanah per meter itu bisa 10 juta, 20 juta. Apalagi tempat-tempat wisata. Dan orang lokal nggak bisa beli. Akhirnya pakai orang asing. Orang asing lewat nama pakai orang lokal. Akhirnya orang lokal cuma tumpang namanya aja tapi nggak punya hak kepemilikan, hak penguasaan. Itu nggak cuma di Bali. Beberapa tempat yang sekiranya itu memang untuk sektor pariwisata itu banyak yang begitu. Banyak. Salah satunya sekarang kan di Jogja kan tanahnya luar biasa mahalnya. Kemudian ini menyebar lagi ke timurnya Jogja, ke kota kembarannya Solo itu juga mulai harganya luar biasa naik gitu. Nah, dan itu juga di kota-kota besar di Malang, di Surabaya, Bandung sebagainya harga properti naik. Kenapa? Karena uang-uang yang beredar itu akhirnya apa? Menjadi aset itu. Intinya gini, teman-teman lihatlah kasus Rafael Alun, anaknya yang Mario Dandi yang ngajar anaknya siapa itu, ternyata kan punya aset banyak di luar Jakarta.
Dan itu akhirnya membuat harga-harga sekitar ini naik. Punya aset banyak, punya kontrakan banyak, ternyata uangnya jadi hasil itu. Nah itulah yang membuat harga sekitar naik. Akhirnya kesenjangan kan terjadi. Nah itulah yang membuat sekarang banyak anak muda terpengaruh main. Kita jujur aja main kripto, main banyak yang main itu. Saya pernah tanya teman, masanya main kripto gimana? Saya lihat-lihat. Itu bukan main kripto, itu skema Ponzi. Jadi belajar dulu lah masalah scammer, masalah skema Ponzi. Kalau mau pengen main kripto beneran, teman-teman, saya kasih tahu ya, di Amerika dan juga di Cina, dulu yang main seperti itu banyak, akhirnya dibuat regulasi peraturan. Regulasi peraturan akhirnya yang mengumpulkan uang, crowdfunding yang tidak jelas peruntukannya, itu bisa dimasukkan penjara. Tapi kan itu kan karena memang negaranya concern terhadap itu, sehingga dibuatlah suatu regulasi-regulasi gitu. Itu karena satu. Tapi kalau itu ada masalah baru dibuat regulasi. Iya. Kalau di Konoha kan mungkin masih nggak concern itu, masih bebas saja. Ya karena itu kekuatan netizen. Netizen yang harus menuntut pemerintah agar membuat peraturan itu. Di Cina juga seperti itu. Jadi selebgram misalkan di Cina, artis-artis itu harus peraturan yang ketat. Kalau enggak, akhirnya ya di-banned. Di-banned itu masih gampang. Kalau yang di Cina kan bisa dihilangkan dari dunia digital itu masih mending kalau dihilangkan dari dunia nyata kita nggak tahu di Cina. Cina itu banyak main. Akhirnya mereka itu keluar dari Cina. Mainnya kemana? Mainnya ke luar Cina. Mereka masuk ke sampai ke Wakanda, ke Indonesia kemarin kan polisi kan Indonesia kan banyak ke scammer dari Cina nyewa hotel di tempat elit ternyata mereka scam gitu. Pelarian dari Cina karena di Cina dikejar. Ada juga di Sumatera kemarin kan ya seperti itu. Jadi pintar-pintarlah jenengan pengen kaya, pegang HP itu bisa, tapi tidak semua orang bisa, tapi jenengan pasti bisa nekan tombol, keluar uang pasti bisa. Tapi kalau dapat uang belum tentu. Jadi kerjalah yang nyata dulu, sesuaikan kebutuhan, gitulah. Jangan terlalu materialis gitu. Jadi itu tadi ya dijelaskan Bung Oho. Tapi aku menyimpulkan gini. Kalau yang kita genuine saja, yang asli atau yang formal-formal saja, insya Allah ya lebih aman lah. Tapi kalau dunia-dunia gelap seperti itu, meskipun nanti ada yang menawari bagi teman-teman yang punya kemampuan manajerial yang bagus dan sebagainya, tiba-tiba Anda menerima uang seperti itu, memang bisa jadi dia bisa melejit begitu. Tapi benar-benar sangat sulit, sungguh-sungguh sangat sulit banget untuk keluar dari lingkaran setan itu ya. Itu pasti luar biasa, itu nggak bisa keluar. Bisa jadi kalau Anda ingin memaksakan diri untuk keluar dari jerat-jerat setan seperti itu, ya bisa jadi hilang. Ininya gini lah teman-teman, orang itu kalau pengen kaya itu harus meningkatkan value-nya, nilainya, value, self value-nya, nilai dirinya. Contohnya ya, gini aja, saya contohkan paling gampang yang sering buka scroll film scroll HP lah. Kabil Lambi itu dari Afrika gitu loh. Kabilem ya. Nah, dia kan dulu cuma pekerja pabrik. Kemudian karena dipecat karena COVID, akhirnya dia membuat status di Instagram, akhirnya dia punya nilai value dari itu. Ternyata dia original, akhirnya meledak bisa jadi miliarder. Nah, apakah itu dia karena ada yang dorong tidak, dia punya value kan. Tapi pintar dia, ketika value sudah naik, dia bisa mendiversifikasi asetnya. Jadi tidak foya-foya ya. Sampai sekarang dia termasuk TikToker atau yang kaya lah di sana. Jadi kalau teman-teman kalau pengen kaya seperti itu silakan bisa. Kalau dalam artian lokal gini aja saya kasih tahu. Ada yang namanya itu Fuji atau apa itulah. Dia kan karena kakaknya ipar meninggal karena kecelakaan di jalan tol, kemudian dia bisa memomong ponakannya, akhirnya karena orang Indonesia empati simpati, akhirnya dia bisa jadi artis TikToker apa selebgram itu Fuji itu lah. Akhirnya dia kan sekarang sekali endorse itu berapa juta gitu, paling murah itu. Dia bisa meningkatkan value-nya. Jadi ada kesempatan, ada potensi, kamu meningkatkan value-mu, nah kamu bisa mendiversifikasi kemampuanmu, asetmu, kamu bisa kaya. Tapi apakah bisa selama seperti itu? Tinggal kamu meningkatkan value-nya. Dalam artinya satu, kalau kemungkinan nanti TikTok nggak ada, mungkin ada aset lain. Dalam artinya situ, Raditya pernah bilang, kalau saya jadi utama mentok nggak bisa ke atas, geser jadi penulis skenario, geser lagi jadi produser. Jadi value saya meningkat, resume saya meningkat.
Deddy Corbuzier dulu cuma pemain apa? Sulap rumahan. Akhirnya dia bisa masuk TV, dia ningkatkan value-nya. Terakhir sekarang jadi apa? Dia itu kalau bisa dibilang itu rekor loh. Kenapa? Dia itu dulu awal di komponen cadangan apa-apa itu kan cuma letnan apa-apa gitu. Sekarang jadi staf sus Menhan itu ibaratnya sudah bintang 2. Luar biasa dalam 5 tahun kurang gitu. Nah, itu naikkan value seperti itu. Nah, dalam artian value itu bukan contoh yang jelas dalam artian apa? Value itu bisa lewat sistem. Dalam artian satu, kamu mungkin bisa jadi birokrasi dari PNS, tentara, polisi, atau kamu di luar sistem birokrasi jadi influencer, jadi artis, jadi value-mu naik. Ataupun jadi pengusaha. Dalam artian satu, kita contohnya saja, Trump itu bangkrut dia itu tahun 80-an. Tapi dia bisa menaikkan value-nya, menunjukkan bahwa dia ada rich. Akhirnya apa? Orang percaya. Nah, ketika orang percaya seperti Bung Ogrit tadi bilang, akhirnya orang percaya dia capable, punya kemampuan. Akhirnya disuntik lagi jaringan Trump Hotel, jadi dia bangkit lagi. Nah, akhirnya semakin kaya. Nah, dia hampir 30 tahun masuk Partai Republik cuma sebagai anggota biasa, tapi dia sudah bisa meningkatkan value-nya. Akhirnya kemarin 2016 terpilih jadi presiden. Dan dilihat Trump itu nyentriknya apa? Dia itu value-nya luar biasa. Nah, dalam artian value itu dia meningkatkan value-nya. Dicontohkan bukan lewat satu generasi. Orang melihat Trump itu cuma satu generasi. Generasinya mulai dari kakeknya. Kakeknya itu imigran dari Jerman. Perang dunia pertama lari. Imigrasi ke Amerika. Wajib militer lari ke Amerika. Jadi penambang emas. Akhirnya di sana kewarganegaraan dicabut karena nggak ikut perang. Jadi warga negara Amerika. Dia jadi penambang emas, punya modal. Anaknya, bapaknya Trump. Dimodali dia jadi pengusaha hotel. Dan misalkan motel-motel biasa seperti sekarang OYO atau apa gitulah. Nah, ketika itu dia mendidik anak-anaknya lewat asetnya, meningkatkan value-nya, di ibaratnya sovereign wealth untuk kekayaannya disuarakan nama. Nah, termasuk Trump itu dari sekian banyak anaknya yang pintar membranding diri adalah Trump. Trump itu 8 tahun 80 itu bangkrut. Dia itu bangkrut kenapa? Dia itu kan Tyson sudah nggak mau dia bangkrut. Dia itu Tyson itu termasuk manajer profesional Tyson. Tyson itu sudah diarahkan oleh Trump agar jangan foya-foya tapi nggak mau. Akhirnya kita tahu sendiri Tyson bangkrut, Trump juga bangkrut, tapi Trump bisa membranding diri, akhirnya dia sekarang jadi presiden. Nah, jadi meningkatkan value seperti itu. Dan value itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita contohkan saja orang-orang kaya di lokalan Indonesia lah, jangan jauh-jauh lah. Setiawan Jodi. Atau itu Kantata Takwa, dia itu kaya, tapi dalam artian dia meningkatkan value-nya. Ibaratnya ginilah, kamu nandur jati, belum tentu kamu manen, tapi mungkin anak cucumu yang manen. Nah, seperti itulah di Indonesia. Saya contohkan aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Yang contoh terkena pengusaha keturunan kaya Indonesia. Terus presiden kita lah Prabowo gitu loh. Bapaknya mantan menteri, sudah berapa kali periode. Kakeknya pendiri Bank BNI. Terus kakek buyutnya juga mantan bupati, ibaratnya di daerah Banyumasan. Jadi kekayaan itu akumulatif. Ada yang babat talas, yang babat tahu sampai ke dunia. Ada yang memang dari lahir, ada yang dari awal nasabnya dan sebagainya. Tapi kalau value itu kemungkinan kita contohnya aja Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad orang lihatnya seperti itu, tapi nggak tahu kan keluarganya seperti apa. Bapaknya dan keluarganya dia itu juga aktif dalam artian kesehatan sosial kemasyarakatan, jadi dia humble, punya nilai value, jadi bisa masuk ke dunia keartisan. Akhirnya dia naik, dia menggandeng adik-adiknya, mengangkat keponakannya, sepupunya, keponakannya, akhirnya banyak yang kaya kan sekarang keponakannya. Dulu kan cuma biasa aja, karena dia bisa satu orang mengangkat yang lain. Nah, semoga teman-teman dari ini belajar, meningkatkan value itu jangan blind buy light seperti di Instagram. Bertahaplah, kamu nandur jati, kemungkinan anak cucumu yang naik. Kamu dapatnya apa ya? Kamu mungkin dapatnya sekarang nanti godongnya bisa buat dijual. Gitu aja lah paling murah. Ya amin, guys, gitu. jadi itu ya, amin ya. Semoga bisa menangkaplah hikmah apa yang bisa disampaikan tadi. Dan sekali lagi terima kasih telah menyimak. Dan dimanapun kalian berada, semoga sehat dan dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.